Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini merupakan hari perdana juga ya. Kita ada program baru gitu kan. Nah, program ini kita sebut sebagai TL Berbicara. Nah, nanti kita bakal ngobrol bareng dengan tour leader terkait pengalaman-pengalaman menariknya ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Agus Julianto dari tim di Al Fajar Pusat tentunya. Nah, hari nanti kita kedatangan tamu spesial ya, kedatangan tamu spesial. Mungkin teman-teman juga perlu tahu dulu bahwasanya beliau adalah tour leader muda ya, usianya 33 tahun dan ini berangkat sudah kurang lebih 8 kali keberangkatan membersamai jamaah umroh. Tentu saja itu bakal banyak banget pengalaman-pengalaman yang bakal dia sampaikan di sini nanti. Baik, tanpa berpanjang lebar, insya Allah hari ini kita dibersamai oleh Mas Habib ya. Hari ini kita akan dibersamai oleh Mas Habib. Nah, ini beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Alhamdulillah. Gimana Mas kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Mas Agus sudah diberi kesempatan untuk datang di sini ya. Oke. Mau ngapain ini nanti? Oke, nanti kita akan ngobrol-ngobrol seru aja. Ya, insya Allah. Semoga adalah sesuatu yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat untuk pendengar ataupun pemirsa yang nanti sering melihat ataupun memantau Al Fajar ya Mas ya. Iya, betul banget. Ini mungkin beberapa orang yang pernah dipandu sama Mas Habib mungkin familiar banget ya. Nanti komen aja di kolom komentar ya. Oh, saya kloter sekian gitu kan. Nanti bisa ya. Alhamdulillah, insya Allah ada itu Mas Agus. Karena Al Fajar sudah kita tahu sendiri ya. Hampir setiap bulan ada pemberangkatan. Yang satu kloternya isi 30 sampai 40, rata-rata 40. Kalau satu bulan kayak Februari kemarin 20-an kloter. Betul. Itu sudah berapa ratus itu. Ya, insya Allah kalau ini emang sudah di internet, wah itu nanti bisa menjalin silaturahmi lagi nanti antara TL dan jamaah-jamaah gitu ya. Betul banget. Ini penting banget ya jalin silaturahmi ya. Semoga nanti acara kali ini nanti bisa menjadi salah satu sarana juga ya mengenal dengan tour leader dan apa aja sih pengalamannya gitu kan. Karena udah 8 kali teman-teman semuanya. Tapi yang paling spesial nih, beliau itu juga dari sebelum pandemik sampai setelah pandemik. Nah, nanti kita coba kepoin ya. Kira-kira apa perbedaannya. Nah, sebelum sampai sana mungkin saya mau tanya nih terkait profilnya juga nih. Apakah sebelumnya sudah ada pengalaman menjadi tour leader? Seperti. Oke. Ya, alhamdulillah. Jadi mungkin sedikit profil ya dari saya. Alhamdulillah, betul. Alhamdulillah, mungkin kalau dikategorikan muda, alhamdulillah saya senang sekali dikategorikan muda. Jadi alhamdulillah semangat muda, mungkin tampilannya semoga juga muda gitu. Alhamdulillah. Dan masalah ini ya, Mas. Membersamai Al Fajar, alhamdulillah dimudahkan beberapa pengalaman kemarin itu ya, dari sebelum pandemi sampai sebelum pandemi. Jujur dari basic saya sebelumnya bukan seorang ustadz dan juga bukan seorang yang mungkin pernah menjadi berpengalaman di bidang perjalanan gitu sebenarnya enggak. Oke, berarti hal yang baru ya Mas ya. Hal yang baru. Oke. Tapi memang yaitu inilah semua hanya karena Allah dimudahkan. Jadi hanya keberanian dan kesempatan yang datang, akhirnya saya mencoba memberanikan diri untuk membersamai jamaah kayak gitu sebenarnya. Ya, tapi alhamdulillah kalau ada basic leadernya alhamdulillah ada. Jadi sempat dulu di pekerjaan itu ini Mas kayak kepala cabang gitulah, kepala cabang di tempat kerja yang dulu seperti itu. Itu pernah. Jadi alhamdulillah mungkin ketika tampil di depan dan mengkoordinasikan beberapa orang gitu, insya Allah ada pengalaman di situ yang mungkin juga itu jadi background saya ketika membawa jamaah walaupun belum ada pengalaman. Nah itu ternyata masih sama gitu. Oh ternyata mengkoordinasi orang banyak itu caranya hampir sama walaupun di medan ataupun orang yang berbeda-beda lah itu. Itu mungkin profil background singkat terkait saya Mas Agus. Oke. Ini kan di dunia kerja ya, dalam artian Mas Habib sudah punya pengalaman sebelumnya, mungkin experience bahasanya ya, terkait leadership. Nah, kira-kira nih pas sekolah nih udah ada pengalaman belum nih terkait leadership? Mungkin jadi ketua OSIS atau yang lain sebagainya gitu. mungkin.
Jadi kalau sekolah dulu saya termasuk pendiam Mas Agus. Apa dia? Berarti introvert bisa ya? Lebih ke pemalu ya. Pemalu. Tapi mungkin kalau dulu tahu introvert mungkin introvert karena emang lebih suka di rumah lihat film, lihat zaman itu belum booming YouTube itu ya, lihat TV gitu sih paling, dengerin radio kayak gitu. Jadi untuk apa? Masalah tentang leader ataupun pengalaman leadership itu betul-betul ada orang sukanya di rumah gitu kan, nggak ada organisasi. Tapi alhamdulillahnya waktu kuliah malah ada. Oh, malah ada ya. Kita alhamdulillah kuliah itu sempat kuliahnya itu ini Mas kerja dulu kan. Kerja dulu. Jadi akhirnya kuliah itu di sekolah tinggi yang itu anu sih apa bukan yang umum ya karena kan kita ambil kerja. Istilahnya sekolah tinggi khusus karyawan seperti itu tuh. Tapi emang masih muda-muda gitu teman-teman saya itu. Nah itu juga ternyata ada organisasinya itu, sempat BEM itu. BEM cuma ikut-ikut karena emang di situ mulai bekerja, udah terbiasa dengan orang lain, tidak seperti waktu sekolah gitu. Dan akhirnya ada pemilihan BEM itu. Ya aku terus saya pernah jadi ketua BEM itu. Malah pernah jadi ketua, mungkin di situ juga menjadi apa ya? Modal saya juga berani untuk jadi TL mungkin itu juga. Dulu pernah sempat BEM 1 itu ya apa? Bahasanya apa itu lupa saya. Satu apa itu Mas? Apa tuh? Satu kompi atau bukan. Apa tuh? Satu dalam 1 tahun itu apa? Ya 1 dekade, bukan 1 periode. 1 periode. 1 periode. Soalnya yang kakak tingkat saya itu pernah 2 periode. Dia jadi ketua. Lah saya 1 periode, alhamdulillah itu ya lumayan. Ya kecil-kecilan lah Ramadan adain acara apa, terus sempet seperti outbound seperti itu. Lah jadi mungkin di situ adalah ini sudah mulai tampil di depan itu seperti ini ya. Istilahnya ngobrol di depan harus lebih tegas ataupun berbicara di depan orang itu agar diperhatikan seperti ini lah seperti itu ada pengalaman di situ Mas. Jadi alhamdulillah waktu kuliah malah sekolah masih pemalu. Alhamdulillah bekerja apalagi dulu itu di marketing ya mau tidak mau harus bersinggungan dan harus menyapa orang lain, orang yang tidak kenal. Akhirnya kuliah itu tambah relasi dan malah kepilih jadi ketua BEM itu. Akhirnya itu bisa berani TL mungkin karena itu juga. Karena itu waktunya itu Mas kalau mungkin sedikit cerita singkat juga nggak jauh. Jadi setelah 1 periode itu juga udah semester akhir kan skripsi lulus. Setelah lulus itu Oktober ya kayaknya Oktober. Wisudanya Desember. Saya di November itu berangkat ini umroh. Jadi setelah lulus lepas periode itu jadi ketua BEM. Lah itu sudah langsung umroh. Nah, alhamdulillah khusus umroh pertama itu udah semi tour leader lah itu, membantu langsung. Jadi asisten tour leader lah itu. Jadi alhamdulillah pengalaman pertama itu langsung ditugasi itu. Jadi seperti yang sempat ada di Zoom TL tadi malam itu saya sampaikan itu dari foto TL Al-Fajr yang sebelum pandemi awal itu Mas. Kita dibekali ini kamera besar itu DSLR itu masih bawa saya share kemarin sama bawa Ibu Jamah itu bahwa alhamdulillah pengalaman Bapak Ibu saya TL dari tahun ini saya lihatkan foto saya itu gitu. Berarti zaman dulu masih pakai DSLR. Betul, ya Mas ya? Jadi alhamdulillah untuk Al-Fajr sedikit bercerita walaupun di tahun itu masih ini ya media sosial ya belum segencar sekarang, tapi Al-Fajr sudah mulai itu. Kamera HP juga belum sebagus sekarang. Jadi harus pakai DSLR. TL itu dulu dibekali DSLR Mas. Wajib harus bisa bawa itu. Oke, berarti memang harus bawa kamera besar gitu ya. Betul. Ada. Oke, luar biasa. Mungkin buat teman-teman yang merasa juga sama ya Mas ya. Kadang ada yang aku ini apa bisa ya? Karena masih pemalu, di sekolahan juga masih pemalu. Ternyata bisa. Mungkin kunci konsepnya adalah harus dipaksakan untuk jadi terbentuk gitu ya. Betul. Bahasa Jawa mungkin diceburke. Emang harus diceburke baru mau. Kadang orang kan enggak mau. Karena kadang harus berani, harus nekat. Itu juga belum. Emang harus didorong, bahasa kasarnya didorong ya dicebur kayak itu. Akhirnya ketika sudah basah biasanya langsung berenang sekalian gitu kan. Akhirnya bisa menikmati kayak gitu. Tapi kalau cuma beraniin, kalau diberani dari dalam apalagi yang orang
introvert umpama nih, Mm-mm. dia kan butuh dorongan dari dalam itu. Dari dalam nggak ada ya dia harus didorong dari luar. Bener nih. Itu. Oke, Itu menarik. mungkin juga termasuk saya juga seperti itu, dipaksa Mm-mm. ini harus ikut ini ikut. Nah, itu akhirnya ya mau tidak mau berani akhirnya. Oke, siap. Menarik juga nih. Satu poin juga tadi Mas Habib sempat bilang bahwasanya terkait informasi ya. Eh, Pernah umroh di sebelum pandemik dan itu kalau boleh bilang setelah jadi ketua BEM itu langsung jadi tour leader. Kita boleh tahu nih usia berapa nih pertama kali jadi TL? Oh, yang umroh pertama itu Mas ya, nggak apa-apa ya asisten TL itu. Jadi itu waktu 2018 berarti sekitar 2018 usia mungkin 27-28 Mas. 2728 ya. Hmm. Oke. Itu dan jadi mungkin gambaran asisten TL. Jadi dulu itu alhamdulillah berangkat 4 bis Mas, Mm-mm. 4 grup. Lah itu yang 3 grup itu dia berangkat awal, terus saya yang grup terakhir gitu ya. Mm-mm. Lah di grup 3 itu ada TL yang apa ya? Dia agak sepuh gitulah. Mm-mm. Lah itu mungkin butuh bantuan, lah itu saya. Jadi untuk TL itu yang membersamai, lah itu nanti yang agenda-agenda yang lebih ke teknis itu saya. Jadi Mm-mm. ada Ustadz Mutawif, ada pembimbing lah bukan TL. Dan TL-nya saya soalnya yang lebih ke teknis dan Teknis ya. mengarahkan kayak gitu hampir saya sih itu. Oke. Lah gitu. Jadi saya tidak bilang TL murni. Jadi itu emang asisten TL gitu. Nah, kayak itu. Paling tidak sudah ada experience dulu Nah, nih ya. betul, Udah ada itu. keberanian juga untuk ke sana ya. Betul. Jadi Keren, walaupun baru pertama tapi setidaknya karena emang waktu itu inget Garuda itu banyak jamaah sepuh yang lebih sepuh. Oh, banyak Banyak tua ya. sepuh, jadi akhirnya mau tidak mau kita yang merasa muda ya, merasa muda yang mengambil peran. Oh ini yang bapak ibu kurang tahu masalah gate di bandara ataupun waktu di agenda di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi lah itu kita yang akhirnya mau tidak mau ya harus bantu mengarahkan dan mengorganisir agenda kayak gitu Mas. Oke. Luar biasa ya. Banyak juga poin-poin yang perlu kita pertanyakan lagi sampai benar-benar jelas ini nanti insya Allah. Oke, tadi dikatakan bahwasanya pernah juga nih ya umroh di sebelum pandemik gitu kan, dan Iya. ini juga udah setelah pandemik juga udah Ya, mandu juga gitu ya, kan. betul. Nah itu kalau boleh tahu nih perbedaannya apa ya? Perbedaannya apa? Boleh disampaikan mungkin? Apa aja yang menarik mungkin ya untuk kita ketahui sebelumnya? Oke, baik. Alhamdulillah jadi kalau sebelum pandemi itu mulai ini Mas 2018 alhamdulillah berangkat 1 kali, 2019 berangkat, terus 2020 lah terakhir 2020 itu ya pandemi. Itu juga lumayan tuh kalau boleh cerita, berangkat Februari, pulang itu akhir Februari dan Maretnya kan lockdown itu. Itu juga mengalami waktu kita landing di Jakarta itu Mas, itu udah mulai di ini apa? Cek suhu itu apa namanya? Oke, Lupa saya. Itu. cek suhu ya. Itu baru di Jakarta, di kota lain belum ada itu. Saya juga agak heran nih, apa ini? Kok digituin kenapa kayak gitu? Oh, ternyata itu cek suhu itu ya. Itu pas pulang kayak gitu. Alhamdulillahnya aman. Terus ya sudah, setelah itu lockdown sampai 2022 kembali alhamdulillah berangkat lagi. Terus 2023 kemarin sempat 2 kali di Oktober sama Desember, terus 2024 alhamdulillah terakhir Februari kemarin Mas Agus ya. Dan insya Allah Maret ini. Jadi perbedaannya itu banyak. Jadi alhamdulillah Saudi itu ya kayak berbenah lah. Dan itu betul-betul kalau pandemi kita pandang secara umum itu ya emang untuk istirahat lah, semua sektor, semua negara itu emang kayak istirahat gitu ya. Suruh istirahat. Dan akhirnya hampir semua, enggak semua sih, sebagian besar itu dirubah, beda lah. Paling sering terlihat ya ini termasuk di Masjid Nabawi. Dulu waktu ke Raudhah bebas, tinggal kita kuat-kuatan antri kayak gitu tuh. Sekarang enggak pakai nusuk, pakai tasrih, pakai izin. Oke. Itu dan meningkat Mas ya. Dulu tasrih Raudhah nusuk itu bebas. Ketika datang ke sana pakai visa paspor, daftar, bisa sebulan 2 bulan umrah lagi bisa. Baru saja kemarin kan beda lagi. Nusuk itu ternyata pakai paspor. Jadi ketika paspor sudah masuk Saudi tahun ini, itu harus menunggu 1 tahun berikutnya baru bisa ke Raudhah lagi. Kayak gitu. Jadi emang untuk Saudi saya
Aku ketat itu. Untuk sekarang itu ketat dan tersistem betul-betul. Jadi tersistem aplikasi dan lain itu, masya Allah itu. Jadi saya positif thinkingnya emang itu untuk mengatur ya. Itu. Jadi itu salah satunya ya terdekat di Masjid Nabawi nusuk. Terus di Masjidil Haram itu juga sama. Dulu sebelum pandemi bebas Mas. Di area Ka'bah itu bebas. Kita pakai baju seperti ini boleh itu loh. Oh, enggak apa-apa. Boleh. Jadi kalau mau sholat fardu itu enak-enakan saja. Oh, mau ke depan Ka'bah, jalan lebih awal aja, terus langsung masuk. Nah, untuk sekarang kan enggak boleh. Itu juga mulai pandemi itu. Mulai pandemi itu enggak boleh. Jadi harus berihram sekarang. Nah, jadi harus berihram. Dan pintunya juga sama sekarang. Jadi satu. Yang khusus mau ke Ka'bah itu enggak boleh dari pintu yang lain. Satu pintu ini kayak gitu. Jadi emang perubahan-perubahan dari pandemi sebelum pandemi itu lebih ke pengaturan ya, pengaturan jamaah-jamaah dari yang tadi nusuk raudhah pakai nusuk, terus ke depan Ka'bah juga harus berihram kayak gitu. Itu terkait masalah teknis di sana. Ada juga perbedaan dulu itu umroh itu gini. Ada namanya visa progresif. Orang itu umroh kalau belum 5 tahun belum boleh umrah Mas. Dulu, kayak gitu. Gitu dulu. Jadi mungkin pemerintah Saudi mengatur ya biar tidak meludak gitu ya mungkin jamaahnya. Tapi sebenarnya juga tetap bisa dengan membayar visa progresif. Waktu itu 3 juta apa 5 juta lupa saya. Jadi itu mungkin membatasi orang biar umroh gak sering-sering mungkin gitu dulu. Itu hilang lagi itu. Masalah itu masalah pra keberangkatan ya. Betul. Terus juga saya ingat dulu itu harus itu Mas wajib meningiti kayak gitu. Mulai sekarang kan udah wajib lagi kayak gitu. Terus apalagi sempat juga ada itu harus namanya itu scan sidik jari. apa itu namanya aplikasinya Tashil apa itu juga gitu Mas. Jadi ya? susah. Jadi ya bukan susah ya, ribet lah. Ribet ya, step by stepnya banyak. Jadi di paspor itu Mas, sekarang kan cuma visa Pak sama tiket dari sekarang cuma visa. Dulu di paspor itu tumpuk-tumpuk Mas. Ada paspor, meningitis, setelah itu Tashil itu screen sidik jari, tiket. Wah itu dulu paspor tebel itu jam membawa paspor. Nah, sekarang kan lebih tipis kayak gitu. Jadi di banyak lah dari pra keberangkatan, saat di sana dan sampai agenda yang rutin umrohnya itu berubah, banyak yang berubah. Gitu. Berarti memang udah banyak banget perubahan ya Mas. Perubahan dan perubahan itu saya pikir emang itu sistemnya mereka yang lebih ketat gitu. Dan saya suka, sering saya sampaikan ke jamaah itu waktu briefing itu teringat perkataannya Ali bin Abi Thalib itu Mas. Bahwa jangan kekalahan apa itu? Kebaikan yang tidak terstruktur Mas bisa dikalahkan dengan kejahatan yang terstruktur. Betul. Nah itu saya langsung ke situ. Dulu emang tujuan kita ibadah Mas, ke Hajar Aswad, dusuk-dusukan, ke Raudhah dusuk-dusukan. Terus kadang sampai ada hal-hal yang mungkin menjurus ke maksiat itu tadi, mencakiti orang lain, mendolimi orang lain kayak gitu. Nah itu ternyata ketika ada sistem yang sekarang itu, perubahan yang sekarang itu, yang kita kira kita coba kerjakan itu ribet, ternyata itu tujuannya itu Mas. Jadi emang agar kebaikan niat kita untuk ibadah itu yang baik-baik itu emang harus distruktur dengan baik itu, diorganisir dengan baik agar tadi tidak ada kemaksiatan yang bisa masuk gitu loh. Saya ke situ kusnuzon dan memberikan istilahnya motivasi ataupun ambil kusnuzulnya ke jamaah gitu. Jadi berjamaah ya gitu. Kan banyak jamaah yang ya mungkin agak gaptek gitu kan. Ketika masalah nuso ataupun pengisian yang itu tentang HP teknologi itu kan mereka itu agak Mas kok gini nggak dibantu dok Mas kok ya kayak gitu. Nah itu mungkin saya sampaikan gitu langsung paham. Oh gitu ya. Oh ya udah nggak apa-apa, kita emang berusaha untuk tertib agar nanti kedepannya aman gitu. Benar. Betul. Jadi emang sekarang terlihat Mas di Raudhah ketika pakai aplikasi nusuk ya longgar. Akhirnya kita bisa sholat dengan nyaman, berdoa dengan nyaman kayak gitu. Dulu sebelum ada nusuk itu karena betul-betul kuat-kuatan, siapa yang kuat antri dan desak-desakan itu. Kayak fisik ya? Iya fisik. Sampai ketika masuk itu kan tidak didata kan. Itu kita space mau sholat aja itu cuma segini kadang. Jadi sering, dan kita sujud itu sering dilewati, kadang keinjek kayak gitu Mas. Oh gitu. Gitu makanya
Saya pikir itu tadi, jangan sampai itu kita ibadah loh, tapi sampai mendolimi ataupun menyakiti orang lain kan kayak itu kayak nggak pas gitu. Mungkin ke Hajar Aswad seperti itu juga. Kita pengen melaksanakan sunnah lah, menyontoh sunnah, mencoba Hajar Aswad. Tapi karena pengen banget itu kita menyakiti tidak sengaja, tusuk-tusukan. Kayak itu kan juga saya daripada itu ya mungkin lain kali aja cari waktu yang lebih longgar ataupun ya kalau memang belum rezeki bisa ke situ ya udah tidak memaksakan gitu daripada kita mungkin tidak mampu gitu Mas, karena emang betul-betul perlu fisik yang kuat itu kayak gitu. Nah itu untuk Hajar Aswad sementara ini belum ada inovasi baru, belum ada. Tapi untuk yang rodo saya berasa itu emang lebih bagus, lebih tertib, kita lebih aman. Apalagi kalau di kita itu alhamdulillah dapat tasreh, terus jamaah mau nusuk daftar lagi itu kan bisa 2 kali. Itu juga lebih memudahkan. Jamaah insya Allah juga lebih puas lah, bisa ke rodo 2 kali gitu. Bener banget. Gitu. Berarti satu inovasi yang diwujudkan ya saat itu ya. Iya, Saudi di situ bagusnya. Bener. Yang ketika mungkin beliaunya pas jadi tour leader gitu kan, itu merasakan yang sebelum pandemik seperti apa dan setelah pandemik seperti apa. Walaupun ada perbedaan yang mungkin orang awam bilangnya ini kok ribet ya gitu kan. Betul. Ternyata di sisi lain ada keuntungan untuk jamaah itu sendiri gitu kan. Betul ya. Oke, luar biasa. Berarti kan memang banyak juga poin-poin yang dimana itu kemajuan. Kalau kita boleh bilang kemajuan ya Mas ya, bukan kemunduran. Sehingga dari jamaah pun juga merasakan kenyamanan ketika berumrah tentunya. Nah, ini satu hal poin yang luar biasa juga yang disampaikan oleh Mas Habib ya. Dan mungkin bisa juga nih diceritakan ya, mungkin dari pengalaman-pengalaman sebelumnya juga. Apakah pernah juga nih mungkin menjumpai satu momentum khusus gitu kan, mungkin yang ada di lapangan gitu kan, dan itu seperti apa Mas? Atau mungkin bisa dijelaskan, diceritakan tentunya biar kami bisa tahu. Mungkin yang masih teringat itu yang 2019 Mas. Itu bulan Januari, ingat musim hujan sana di pelataran Masjidil Haram itu menggenang-genangan air itu loh. Ya gitu kayak gitu pernah itu. Dan waktu itu yang sekarang juga kayak belum pernah terjadi lagi. Itu sempat ada belalang banyak banget Mas. Ada belalang banyak banget itu, yang itu akhirnya jadi ujian buat kita kan umroh. Seperti yang kita ketahui, salah satu larangan ketika berihram kita mau umroh kan tidak boleh membunuh binatang. Lah itu kadang nggak sengaja karena banyak betul-betul Mas di pelataran. Jadi saya juga baru tahu tuh, kita kadang yang di Indonesia belalang ya ada di sawah, kalaupun ada ya juga di situ, nggak banyak banget. Di situ betul-betul apa ya? Ya udah ada banyak begitu loh Mas. Kita lewat itu kadang ya bisa menginjek gitu loh. Kalau pas saat itu kita nggak berihram nggak masalah. Tapi ketika berihram kan kita harus hati-hati. Oh benar. Ya waktu itu ada jamaah yang nggak sengaja nginjek. Nah, untungnya nggak mati gitu. Apa ini kayak gitu? Belalang gitu tak. Terus hati-hati nggak sampai menginjak, nggak sampai mati gitu. Lah itu ya agak lucu dan apa ya pengalaman mungkin agak menarik ataupun spesial, tapi sampai sekarang masih teringat karena apa, untuk umroh berikutnya itu belum saya jumpai lagi, walaupun umroh di bulan ataupun dari hari-hari yang dekat itu nggak ada lagi itu loh Mas. Gitu 2019 itu ada itu waktu mungkin pendengar ataupun nonton pernah umroh di 2019 itu mungkin mengiyakan itu, ada itu bukan wabah ya, tadi emang ada banyak belalang gitu Mas. Banyak belalang itu waktu dia. Itu kalau keterangan dari pihak Saudinya apa Mas tuh, karena mungkin musim atau itu musim kemarin sebenarnya waktu saya Desember Februari itu sempat Mas, saya juga masih rekam itu di Masjid Nabawi itu ada belalang itu. Oh yang Nabawi ya. Tapi nggak sebanyak kemarin gitu. Saya sempat tanya Ustadz Mutawifnya karena ya emang mungkin musimnya gitu. Musimnya gitu. Itu dah sih. Terus saya tanya juga masalah yang itu waktu 2019 gimana ini. Dia nggak ingat gitu. Saya nggak begitu ingat ya mungkin ya biasa. Jadi untuk kita yang baru tahu kan akhirnya itu memorable ya. Tapi untuk mereka itu kayaknya biasa deh itu kayak gitu. Oh benar. Ibaratnya bukan sesuatu yang mereka apa ya, yang aneh lah untuk mereka mungkin. Mungkin saya sendiri mungkin yang menganggap itu sesuatu yang aneh gitu ya. Karena yang lain mungkin di waktu yang lain ada sedikit. Jadi akhirnya mungkin mau tahu itu ya udah ya biasa belalang kayak gitu.
Berarti ibaratnya kita harus banyak husnuzon juga ya Mas ya di Iya sana ya. betul. Dan itu saya juga husnuzonnya itu ujian ya tadi. Mm-mm. Ternyata di Iram salah satu larangan ihram yaitu tidak boleh memburu, tidak boleh membunuh. Itu kan kadang kita yang dari Indonesia ngapain? Itu larangan gampang. Itu kan kita juga gak mungkin melakukan itu kan. Betul, ya, betul, gitu. betul. Itu padahal kalau mengapa ada peraturan itu kan juga kita sampaikan kita jamaah. Mungkin juga dipertanyakan kok larangannya aneh men gitu. Kita ternyata menarik ke belakang Mas Agus. Ternyata dulu tidak semudah sekarang kan, naik bus, naik pesawat, umroh dulu kan mereka itu jalan jauh. Oh benar. Naik onta, naik apa. Pasti persediaan makanan mereka kan tidak mungkin bawa semua untuk berapa puluh hari atau berapa bulan perjalanan kan. Nggak mungkin bawa gimana bawanya gitu. Akhirnya mereka kan mencari makan saat perjalanan itu kan. Oh benar. Lah itu makanya dilarang berburu, dilarang merusak tanaman karena orang-orang dulu mungkin perjalanan jauh dan melewati jalan yang bukan jalan seperti sekarang itu ya mau tidak mau mereka harus membuat jalan ataupun persediaan makanan sudah menipis, mau tidak mau harus berburu gitu kan. Ya. Tapi ketika berihram kita tidak boleh. Lah itu akhirnya make sense. Oh maksudnya gitu. Ya kan. Kadang ada emang peraturan dulu yang kita aplikasikan sekarang itu sebetulnya nggak relate kan mungkin orang. Kita jelaskan seperti itu. Alhamdulillah jamaah. Oh maksudnya seperti itu gitu. Jadi emang aturan itu tidak mengada-ada karena emang itu kan aturan yang dari dulu sampai sekarang itu masih diberlakukan, tidak diadakan. Benar. Bahasanya masih sampai sekarang pun juga ada seperti itu ya. Iya. Bener banget. Dan mungkin kita juga berpikiran kayak tadi yang disampaikan sama Mas Habib ya. Emang ada yang larangan. Kenapa kita harus berburu? Kenapa kita harus nggak boleh biasanya tuh matikan binatang dan lain sebagainya. Ternyata Allah uji nih. Allah pengen lihat ya gimana respon nih jamaah-jamaah ketika ini banyak belalang di situ. Apakah langsung mau diinjek-injek, mau dicitas-citas ya? Betul. Bener banget, ini sangat luar biasa juga, satu pengalaman yang memang tidak terlupakan ya Mas ya. Betul. Tidak terlupakan bahwasanya kalaupun ada di bulan yang sama pun kadang juga belum tentu ada belalang di situ ya. Bener banget. Dan itu respon dari kayak askar atau mungkin petugas kebersihannya gimana Mas? Langsung dibersihin gitu? Ya lebih apa ya? Lebih intens dalam pembersihannya itu. Jadi mungkin yang setiap 15 menit atau mungkin dia setiap 5 menit 10 menit dibersihin terus itu. Oke. Berarti standby terus ya untuk betul, lebih banyak itu yang pembersih pakaian hijau-hijau itu sering itu lewat-lewat gitu. Oh gitu. Oke. Berarti memang benar-benar udah dipersiapkan dan ya udah diantisipasi. Bener banget. Dan saya yakin memang sebelumnya memang sudah pernah ada. Pernah ada itu mungkin pernah ada itu. Tapi mungkin ya itu kita yang belum terbiasa dengan itu merasa itu sesuatu yang wow gitu. Gitu. Bener banget. Tapi setelah ada itu saya rasa mungkin jamaah juga nggak banyak yang protes juga ya Mas ya. Enggak masalah. Itu kan tinggal itu fenomena seperti ini. Jadi fenomena di sana kan akhirnya kita sampaikan emang tidak bisa diprediksi. Jadi sempat juga hujan, tahu-tahu hujan deras itu sering kita lihat di video kan sampai petir. Itu ya di waktu itu, kadang di waktu lain itu enggak terjadi itu. Kayak sekarang gitu. Kemarin kan lebih ke angin ya. Benar. Februari itu angin termasuk kencang itu. Jadi enggak terlalu dingin tapi anginnya kencang. Jadi kemarin itu yang naik telefrik di Taif itu agak merinding lah itu. Kan tahu sendiri kan naik Taif, telefrik itu kereta gantung, kalau anginnya kencang kan lumayan merinding lah kita itu. Goyang-goyang ya. Goyang-goyang dikit. Bener banget. Berarti memang poin itu juga perlu digarisbawahi ya teman-teman semuanya terkait pengalaman yang disampaikan sama Mas Habib itu luar biasa ya terkait tadi kisah hujan pas hujan deras atau mungkin di sana nanti pas ada yang banjir atau bahkan tadi dikatakan terkait belalang juga. Tapi terlepas dari itu sebelumnya adalah ketika masuk ke Rodoh dulu juga nggak pakai ini ya, nggak pakai nusuk ya, nggak pakai nusuk aja gitu ya Mas. Langsung aja pintu mau antri Rodoh itu sini. Yuk kuat-kuatan di situ antri. Tusuk-tusukan gitu Mas. Dan yang lama di dalam nggak apa-apa berarti ya? Enggak, kalau yang lama di dalamnya tetap diatur. Jadi setiap 15 menit sekali istilahnya disuruh pergi. Entah itu yang baru datang atau enggak, pokoknya diusir gitu Mas. Kalau sekarang kan ini rombongan ini baru masuk nih. Jadi kan ada timernya sekarang kalau di nusuk itu ada timernya itu
sekitar 10 menit mungkin 10 menit atau 15 menit lupa saya timernya. Jadi kalau sudah berarti rombongan ini satu jam satu waktu masuknya. Jadi ketika diusur keluar ya itu semua gitu. Makanya lebih tertib Mas. Dan tidak disediakan lagi. Jadi untuk misal waktu ini berapa ratus orang, ya udah di stop. Di luar itu mereka menunggu duduk. Dan lebih enak juga duduk di karpet, terus ada di dekat jam-jam, terus dikasih jam-jam kayak gitu Mas. Jadi memang betul antri agak lamanya di luar itu ya, di luar di dekat pelataran itu yang berdiri masih panas-panas. Tapi ketika sudah di dekat pintu itu kan kita suruh duduk sambil nunggu minum jam-jam. Terus nanti setelah itu baru dipanggil itu langsung masuk gitu. Oh gitu, bener-bener. Berarti nggak yang nunggu kelontang-kelantung juga ya, gitu. Lah makanya yang dulu kan nunggu berdiri terus Mas, berdiri dari pintu depan, terus modelnya disingget gitu. Jadi sini masuk duduk gitu tutup singget. Pakai kayak kain gitu Mas, kayak terpal gitu tuh. Oh gitu. Gitu. Terus sana udah mulai masuk lagi, geser, ini buka, masuk duduk. Sini ada singgetan lagi. Gitu Mas. Terus itu berdiri terus sampai berapa itu sampai sini sampai di depan raudhahnya itu baru boleh masuk. Setelah itu baru keluar. Itu terlama nunggu berapa menit Mas? Bukan menit, jam-jaman Mas. Jam-jaman, apalagi dari sini itu. Ya itu jam-jaman itu. Oh gitu. Iya, makanya kuat-kuatan dulu itu. Kalau kuat mau nunggu ya silahkan ke raudhah, kalau enggak ya udah gitu. Berarti ibaratnya siapa yang survive gitu ya. Betul. Nah sekarang kan lebih bagus banget siapa yang berusaha untuk itu. Ya berusaha, jangan cuma daftar nusuk, pakai email ini, daftar. Dan daftarnya itu kan ada jamnya kan Mas, per 30 menit ya itu. Betul. Pukul ini dengan ini. Jadi nanti yang antri di sana itu, ya yang di jam itu, akhirnya apa? Di kawasan dekat raudhah itu jadi lebih tertib, enggak banyak orang gitu loh. Ini pakai nusuk enggak? Karena orang yang enggak daftar nusuk enggak mungkin ke situ ngapain gitu loh. Nah, jadi akhirnya itu untuk penertiban ternyata kan. Saya positif thinking, Masya Allah. Dengan adanya ini akhirnya betul-betul orang yang berusaha dari awal dulu, enggak kok langsung ujuk-ujuk ke situ mau gitu. Dari awal dulu dari Indonesia mungkin udah daftar, dapat jam segini. Akhirnya dia ke situ di jam itu gitu loh. Jadi tidak mengganggu. Jadi askar di sana itu mungkin tugasnya juga lebih ringan. Karena untuk mengatur orang-orang yang sering berdiam diri terlalu lama ataupun mengganggu jalan lebih enak karena tidak sekompleks dulu gitu Mas. Bener banget. Berarti balik lagi ya, dari kalau kita boleh bilang sebelum dan sesudah pandemik itu ada banyak perubahan cuman yang sebenarnya ya perubahan itu ya untuk mengatur jamaah agar lebih nyaman dan lebih lebih khusyuk lah untuk beribadah gitu, khususnya yang masalah raudhah nusuk itu. Gitu. Bener banget. Ini mungkin ada satu pesan juga mungkin untuk jamaah yang mungkin jenengan kan jumpai ya jamaah ada yang ngeluh dan lain sebagainya. Mungkin satu poin yang perlu disampaikan ke beliau dan mungkin persiapan apa yang perlu disiapkan biar nanti nggak terlalu ngeluh ya, Mas kok nggak bisa ya Mas IT-nya dan sebagainya. Mungkin bisa nih disampaikan beberapa poin yang mungkin biar dari jamaah ataupun calon jamaah umroh yang ingin daftarkan umroh bersama Al-Fajr tentunya itu lebih paham gitu kan, lebih proper sebelumnya. Terkait raudhah itu Mas ya? Iya, salah satunya itu. Ya itu harus dipersiapkan. Emang betul persiapan itu sekarang lebih banyak ya. Jadi persiapan fisik, persiapan ilmu, terus ya termasuk persiapan IT tadi itu. Persiapan IT sekarang wajib ya. Berarti Al-Fajr Mas, kita wajibkan. Karena emang di HP itu nanti banyak agenda kita share di situ di grup, apalagi terkait mau masuk nusuk juga harus pakai HP itu. Jadi memang mau tidak mau Bapak Ibu semua ya mungkin yang mendengarkan entah anaknya ataupun saudaranya yang dibantu untuk pendaftaran nusuk, terus download nusuknya kayak gitu, insya Allah mudah. Kadang kita lebih mikir dulu susah ribet gitu, akhirnya ya ribet tenan. Tapi kalau yang udah kita share kan ada tutorial videonya, ada caranya, terus udah kita ke pandu tinggal klik-klik gitu aja, insya Allah mudah itu. Jadi emang mau tidak mau apabila mau Bapak Ibu ingin mendapatkan fasilitas yang lebih baik dan lebih nyaman, yaitu emang itu proses-proses tahapan-tahapan yang Bapak Ibu harus lalui ya dikerjakan gitu aja. Insya Allah dipermudah. Kayak kemarin juga gitu. Akhirnya ada ini kita share untuk nusuk jam segini gitu loh. Ada ibu yang nggak dapat itu. Cepat, karena emang cepat banget kan Mas nusuk itu. Baru jam segini
2 jam 3 jam udah habis, khusus putul itu udah habis itu. Akhirnya ya udah Bu, insya Allah moga nanti ada jalan lain gitu kan. Terus alhamdulillah dari kantor ngabari tasrehnya keluar, alhamdulillah. Jadi untuk tasreh ketika keluar kan enak. Jadi tasreh itu enggak seperti nusuk yang berbatas masuk tahun itu. Akhirnya yang udah pengalaman umroh dapat tasreh lagi gitu loh. Walau nggak dapat nusuk tapi dapat tasreh itu alhamdulillah. Dan orang yang nusuk bukan hangus tapi apa? Dia bisa berangkat 2 kali. Nah, kayak itu kan. Jadi akhirnya ribet-ribetnya kita itu yang awal-awal agak nusuk itu memberikan keuntungan buat kita gitu loh. Gitu. Harus berusaha dulu. Mau tidak mau emang tahapan itu dikerjakan. Ketika dapat alhamdulillah dan ternyata dapat bonus. Oh, tasreh ada, nusuk ada. Alhamdulillah bisa 2 kali ke rodo. Jadi insya Allah tidak memberatkan Bapak Ibu itu. Hasilnya itu malah lebih nanti gitu. Yang didapat itu loh Mas. Ya kan? Nah itu jadi tipsnya itu pokoknya yang di share tour leader apa yang disarankan dari biro itu dikerjakan, dilalui saja. Bismillah. Emang ini ibadah umroh, ibadah yang beda dengan ibadah yang lain. Kita korbankan waktu, tenaga, biaya banyak. Berarti emang usaha yang kita lakukan juga harus banyak gitu. Bukan wis udah bayar karena udah bayar tinggal berangkat, enggak. Masih ada tahapan-tahapan yang memang itu salah satu ujian kita juga, salah satu tahapan ujian ataupun kesabaran yang kita mungkin diuji ya itu karena kita berharap hal yang besar ternyata tantangannya juga besar gitu. Termasuk ya itu adalah teknis-teknis gitu ya. Belum mungkin yang nanti saat di sana ada ujian-ujian masing-masing pribadi mungkin keimanannya ataupun adalah di sana biasanya. Bener banget. Bener banget, berarti memang harus persiapan benar-benar dan diniatkan. Kalau memang berangkat untuk ibadah, berangkat untuk umroh, berarti kita sedang bertamu ya Mas ya. Betul. Berarti ya. Kadang kita menuntut ya, kita jadi tamu tapi kita nuntut. Bahasanya itu gini, aku udah bayar mahal nih, ambil paket platinum nih. Tapi aku pengen dapat servis yang benar-benar baik gitu kan. Ya ternyata balik lagi kita kesana itu bertamu kan gitu ya Pak. Seperti itu. Kadang kita lupa tujuan kita ke sana itu untuk apa. Alasan kita banyak yang nuntut gitu kan. Berarti balik lagi kepada niatnya. Benar banget ya. Terkait niat di sana itu seperti apa. Kayak gitu. Jadi balik lagi mungkin terkait tadi kan udah disampaikan ya sama Mas Habib juga ya terkait persiapan misalkan pengen masuk ke Raudhah. Terus tadi juga dijelaskan terkait sebelum pandemi dan setelah pandemi itu jauh ada perbedaan ya Mas ya. Ada. Dan balik lagi itu kaitannya dengan kemudahan jamaah yang bakal bisa kita rasakan terutamanya ya. Salah satunya di Raudhah berarti ya. Paling kerasa di Raudhah itu Mas. Paling kerasa di Raudhah ya. Karena emang di Masjid Nabawi tujuan jamaah ke situ kan ya ke Raudhah. Karena salah satu yang diziarahi jauh-jauh kita ke sana kan ya itu. Emang ke Raudhah. Jadi emang krusial sampai kita di Madinah kalau nggak sempat ke Raudhah itu kan sayang ya. Sayang sekali. Makanya mungkin sempat saya juga tukar pikiran lah sempat sama TL di sana. Itu mereka ada yang tidak menyarankan ke nusuk, mereka hanya mengandalkan tasreh gitu loh. Oh gitu. Tapi alhamdulillah mungkin kan lancar terus ya. Tapi untuk pengalaman kita mungkin karena emang pemberangkatannya banyak, itu sempat tasreh nggak keluar kan juga pernah itu. Makanya dari itu kita berantisipasi. Oh ternyata ada jalan nusuk, ya kita coba. Gitu. Jadi alhamdulillah yaitu bisa 2 kali. Kalau sampai tasreh keluar, nusuk keluar bisa 2 kali. Tapi ya gitu mengantisipasi tasreh nggak keluar lah itu masih bisa ke nusuk. Karena kita sudah ya berpengalaman bahwa itu tujuan jamaah ke situ. Kalau cuma mengandalkan tasreh kasihan jamaah tadi, kalau sampai tasreh nggak keluar nggak bisa ke Raudhah. Gitu. Jadi alhamdulillah untuk Al-Fajr saya akui ini tertib banget lah, tertib dan antisipasi untuk hal-hal yang diharapkan jamaah itu insya Allah tercover gitu Mas. Cover kita usahakan tercover tujuan-tujuannya itu. Bener banget. Balik lagi ya tujuan ke Masjid Nabawi adalah salah satunya untuk berziarah berarti ya, berziarah ke Raudhah juga, ke makam Rasulullah gitu kan, di mana itu juga salah satu tempat yang
mustajab Mustajab nantinya ya ya. itu yang dicarikan itu. Yang dicari Munajat. itu. Bener banget. Seperti halnya ketika di Mekah kan ada umrohnya gitu kan. Ya di Itu yang umroh. Kalau di Mekah itu di depan multazam kayak gitu kan, orang yang mencari di depan untuk doanya kan, itu yang mustajabnya yang gitu. mustajabnya ya. Bener banget. Mungkin juga bisa nih kita tanyakan lagi ya terkait umroh di Mekahnya terutamanya ya. Itu apakah juga kemarin ada ya jadwal memang untuk kita nyium Hajar Aswad dan gimana ceritanya? Apakah sampai bisa nyium benar-benar cium di situ atau bagaimana? Dan mungkin ada perjuangan juga di dalamnya pasti ya. Ya. Seperti itu. Gimana menurut Mas Habib? Baik, jadi terkait agenda Al-Fajr, saya juga sampaikan alhamdulillah itu ada, Mas. Mhm. Emang untuk agenda-agenda gitu kita tersusun insyaallah rapilah, ada waktu-waktu kosong untuk jamaah fokus ibadah, ada juga yang ini hal-hal perlu kita sampaikan, perlu kita ajak biar jamaah itu merasakan dan tahu gitu. Salah satunya itu tadi, kita ada jadwal itu kalau di Masjidil Haram itu ya harus putaran Masjidil Haram. Jadi sebelum sebagus sekarang itu kan ada tempat-tempat bersejarah kan di situ. Lah itu kita tunjukkan, ini loh dulu bekas rumahnya siapa. Lah itu kita sampaikan. Nah setelah itu biasanya juga kita sampaikan tentang ini tempat-tempat khusus di Masjidil Haram itu. Mungkin ada yang nggak tahu, serta udah tawaf beberapa kali. Oh di situ ada makam Ibrahim, ada Hijr Ismail. Lah kayak gitu mereka mungkin kurang tahu juga kan. Nah itu kita sampaikan juga itu. Nah termasuk cara mencium Hajar Aswad, terus sholat di Hijr Ismail, menyentuh Ka'bah itu alhamdulillah Mas, di Al-Fajr ada agenda seperti itu, dan itu bareng-bareng. Jadi insya Allah mempermudah. Walaupun khusus untuk Hajar Aswad itu kalau rombongan malah susah, kalau saya kira itu belum bisa saya. Tapi jamaah ketika mencoba sendiri mereka bisa, karena emang itu kan lebih ke usaha sendiri. Kalau rombongan susah itu. Nah itu biasanya kita sampaikan aja triknya. Bapak Ibu cari waktu agak longgar ya, itu biasanya habis duha. Ya. Itu kenapa sepi? Karena kebanyakan jamaah itu dari malam sampai subuh Mas. Itu mereka kan itikaf di masjid ya. Habis subuh karena udah dari tadi malam itu mereka harus mungkin makan, lapar, kembali ke hotel, atau mungkin mau bersih-bersih, mandi. Itu akhirnya banyak jamaah itu kembali ke hotel setelah subuh di waktu duha itu. Lah di waktu itu kan banyak yang kembali ke hotel, akhirnya Masjidil Haram agak sepi. Lah itulah waktu-waktu yang mungkin bisa diusahakan, pengen ke Hajar Aswad, mencium Hajar Aswad, menyentuh Ka'bah, sholat di Hijr Ismail lah kayak itu. Jadi kita antarkan, kita tujukan, dan kita kasih tip-tipsnya kayak gitulah. Bapak kayak aja mau ke Hajar Aswad jam segini aja kayak gitu ada. Itu alhamdulillah jamaah yaitu merasa terfasilitasi Mas untuk masalah seperti itu. Bagus, saya juga seneng itu. Ada itu. Jadi di Al-Fajr aja ada itu. Oh iya, alhamdulillah. Berarti memang kita memang benar-benar difasilitasi ya di sini bahasanya. Kalau kita pengen di Mekah, di tempat-tempat yang mustajab, itu nanti kadang kan kita bingung ya Mas ya, karena ramai banget ya tentunya ya. Itu kita bakal disampaikan kira-kira ini jam berapa yang di situ tuh lengang. Di mana itu potensinya lengang, nanti bisa cium Hajar Aswad. Bisa sholat di Hijr Ismail. Itu banyak banget triknya berarti ya Mas ya. Ada. Boleh di-spill nggak nih triknya? Triknya yang Hijr Ismail ya untuk saat ini agak susah sih Mas. Karena pengalaman itu emang peraturan di sana itu kayak improvisasi askar lah. Jadi mungkin jamaah baru itu, Mas saya tadi masuk lewat sini kok ketika keluar nggak boleh ya. Mas saya tadi siang itu bisa loh lewat sini. Karena kok nggak bisa ya? Kan di sana itu luas dan sering ada ini loh Mas, kayak pembatas jalan itu loh. Kan itu kalau digeser-geser bisa. Itu emang fleksibel tergantung sikonnya. Kan askar itu seperti itu. Oh ini waktu duhur, waktu mau sholat fardu nih. Ketika jalan itu potensi macet, akhirnya dialihkan gitu loh. Jadi bukan, kadang yang kurang tahu itu gitu kok gonta-ganti terus. Ya gonta-ganti sesuai sikon karena emang mengantisipasi itu. Keruwetan itu. Jadi saya lebih ke askar itu Masya Allah tugasnya. Mereka kan kalau askar itu nggak ikut sholat jamaah Mas ya. Ya karena tugasnya besar sekali itu loh itu. Malahan mengatur jamaah agar tidak campur-campur, dan yang sini kosong yang sini kok masih longgar, itu biar kayak sesuai dulu, adil gitu loh. Wah gitu. Gitulah untuk ke Hijr Ismail.
itu waktu-waktu hampir sama. Yaitu lihat orang itu biasanya duha itu sama malam biasanya. Malam habis isya. Orang itu biasanya jamaah sering maghrib nggak pulang hotel nunggu isya sekalian. Lah setelah isya itu mereka pada pulang biasanya Mas. Pulang lagi. Lah di jam-jam itu jam 9.10 sampai sebelum dini hari sebelum jam 12 itu agak langgang. Itu juga bisa ke Ijri Ismail. Terus setelah itu 12 lebih itu biasanya lebih banyak akan banyak jamaah lagi karena udah mulai aku mau sholat malam nih, mau itikaf lagi, mulai pada datang lagi gitu. Jadi siklusnya gitu. Orang kalau udah lapar atau mungkin udah mulai ini udah lama di masjid dari masjid maghrib isya pulang. Ya di waktu mereka pulang itu kita masuk. Dan juga ada tips juga ini di setiap hotel kan ada itu Mas LCD-nya itu loh, monitor TV-nya itu kan itu live itu. Oh iya. Ya itu bisa saya sampaikan juga. Lihat kamar TV-nya di kamar dinyalakan Bapak Ibu. Itu nanti bisa kelihatan area tawaf lagi lenggang enggak nih itu. Lah agak lenggang nih, langsung berangkat juga bisa. Paling enggak perjalanan 10-20 menit masih enggak mungkin terus tahu-tahu banyak gitu enggak gitu loh. Nah kayak gitu juga saya sampaikan. Sebelum biar enggak kecil lihat aja. Karena emang kalau acuan waktu yang saya sampaikan tadi itu juga sebenarnya nggak pasti. Saya sampaikan ini ternyata banyak orang yang juga seperti saya. Ya kan akhirnya kan sama aja gitu lah. Iya benar. Gitu lah karena habis dua aja lah. Nanti sepi. Oh ternyata mereka juga berpikiran sama. Saya juga habis dua. Akhirnya kan ramai juga gitu juga bisa. Tapi paling ya tadi lihat monitor itu lihat monitor lebih ada gambaran jelasnya. Real gitu. Ya sana ya. Dan kalau betul-betul pengen ke situ juga harus siap Mas. Jadi walaupun ramai walaupun padat, tapi kalau kita betul-betul niat dan udah mempersiapkan untuk fisik-fisikan itu nanti juga bisa-bisa aja, nggak harus nunggu longgar, bisa aja gitu. Berarti memang perlu ini ya mengetahui strateginya ya, strateginya dulu, habis itu mempersiapkan mental fisik kita untuk bisa ke situ gitu. Dan juga itu kan juga nggak wajib. Tapi kalau ketika bisa di situ kan sebuah capaian atau prestasi yang kita juga pasti seneng kan. Tapi juga harus tetap mengetahui bahwa itu semua kehendak Allah ya. Jadi bukan kehendak kita wajib berusaha. Tapi ketika tidak bisa ya udah gitu loh. Jangan terus menjadikan sesuatu itu harus kita kerjakan gitu loh. Karena itu kan juga hukumnya sunnah kan, nggak wajib. Jadi ada yang udah antri lama ini. Saya pernah di umrah pertama itu juga gitu. Di Roboh udah lama Mas. Di Roboh udah lama. Sudah tinggal mau ternyata enggak boleh. Karena itu sudah mendekati waktu sholat katanya. Akhirnya suruh keluar, sudah mau masuk malah suruh keluar. Itu pernah saya. Jadi emang ya belum rezekinya kan, kita langsung belum rezekinya, dicoba lagi kayak gitu. Mungkin di Masjidil Haram Ijri Ismail juga gitu. Hajar Aswad juga mungkin seperti itu. Sudah deket banget nih, udah desuk-desukan mau pegang, malah ketarik. Ada orang keluar, kita ketarik keluar lagi. Kita mau coba lagi udah capek. Ya akhirnya belum rezeki. Jadi saya saran daripada kita terus memaksakan diri terus berakibat kita mungkin sakit padahal kita masih ada agenda beberapa hari di Saudi itu nanti takutnya sakit, ya udah itu udah berusaha dan kemungkinannya memang tidak bisa ya udah gitu. Jangan menyulitkan diri kita ya. Dan kita sampaikan juga bahwa ini di tanah haram, insya Allah kita berdoa dimanapun itu ya udah ijabah itu. Kita di tanah haram, tanah suci. Hampir semua tempat ini adalah tempat yang disucikan Allah gitu loh. Jadi kita tidak bisa di multazam atau betul-betul mungkin nggak rezekinya mau surah, ya udah di Masjid Nabawi itu juga tempat yang diberkahi gitu loh. Gitu. Jadi memang kita sampaikan seperti itu, harus selalu husnudzon dan semua ada ujian dan cobaannya masing-masing setiap orang gitu. Bener banget. Oke, terkait tadi poin yang disampaikan terkait lengang dan tidak lengangnya, itu kan Mbak Daisha paling enggak ya. Itu kalau kita boleh bilang, kalau bertanya ya, itu kebanyakan orang-orang Saudi atau malah ya orang-orang Indonesia gitu kan yang memang berumroh di situ, kebanyakannya. Campur sih Mas. Campur ya. Campur banyak. Orang Indonesia, Saudi, terus orang-orang mana itu orang luar Turki, Uzbekistan, banyak campur sih Mas, Pakistan, India. Oke, tapi di jam-jam sekian itu berarti dominan orang-orangnya. Dominan ya? Semua sama. Sama ya, berarti ada yang
pengalaman saya nggak ada sih ketika ini banyak orang Indonesianya. Enggak, kalau di Masjidil Haram jadi satu mas. Tapi kalau di hotel bisa kayak gitu. Hotel ini ternyata hotel khusus bersama Indonesia, banyak Indonesianya sini. Lah itu banyak hotel-hotel seperti itu. Bisa diinget-inget ya. Bisa. Tapi kalau udah ke Masjidil Haram nggak bisa kita ngotak-ngotakan. Oh soft sini soft, enggak, mesti campur mas. Apalagi tawaf itu juga campur, sa'i itu juga campur, itu udah nggak ada waktu lenggang ini itu nggak ada, karena emang rata sih itu semua. Ada orang Cina juga, Jepang ada. Pasti momen kita tawaf apa itu pasti ada lah, kita menjumpai semua itulah. Oke, ada sipit orang Cina ini, ada yang tinggi-tinggi hitam orang Afrikanan ya, kayak gitu ada terus itu. Berarti memang harus benar-benar tahu kondisi lingkungan juga ya untuk mengoptimalkan beberapa tempatnya. Betul banget. Ini berarti satu poin yang perlu teman-teman garis bawahi juga, bahwasanya kalau memang ingin mendapatkan misalkan cium Hajar Aswad, atau mungkin ingin masuk ke Hijr Ismail ya tadi ya, atau mungkin tadi yang terakhir di mana tadi? Di Multazam mungkin ya. Multazam itu berarti kan ada beberapa strateginya yang memang perlu dilakukan, karena nggak bisa langsung otomatis langsung kita desek, itu bisa nggak mas? Misalkan susah mas. Itu kalah fisik. Jujur kita orang Indonesia kecil-kecil itu pertama kita kalah fisik lah, itu udah pasti. Jadi saya akhirnya lebih ke ya emang rezekinya saja. Saya dari 8 kali itu mas, Hajar Aswad baru sekali saya. Alhamdulillah bisa sekali, ya udah. Dan itu saya kira juga itu dipermudah. Banyak yang menyarankan ini mas melipir dari sini, nanti deket-deket, nanti lama-lama ke bawah rombongan kedorong nanti bisa masuk. Saya nyoba itu nggak bisa. Akhirnya saya bisanya malah di anti mainstream. Saya langsung di rukun Hajar Aswad itu langsung nembak gitu. Langsung malah bisa motong gitu. Malah bisa itu. Nah itu emang rezekinya aja, saya dipermudah. Oke, waktu itu juga betul waktu duha saya istilahnya modal pengalaman lah. Duha ini mulai sepi nih, dari duhur sampai 2 saya tetap di situ terus sambil nunggu, nggak ikut desekan, cuma nunggu di depan situ, nunggu longgare. Terus tahu-tahu kayak ya udah bismillah lah gitu. Jalan ikut desekan sebentar langsung masuk gitu. Masuk dan lama, saya kira itu termasuk lama, saya nggak tahu gimana bisa seperti itu. Kadang kan orang langsung ditarik gitu kan, saya lama gitu sampai gitu udah mencium Hajar Aswad lama gitu. Saya sendiri udahlah gitu, nggak ditarik gitu loh. Terus akhirnya mundur, keluar juga gampang gitu loh. Setelah itu alhamdulillah ya udah gitu. Untuk kesempatan berikutnya kayak udah cukup inilah gitu. Takut nggak desa-desaan lagi tuh loh mas. Betul. Dari berikutnya ya alhamdulillah sudah sekali ini aja gitu. Oke. Itu saya kayak wah rezeki, udah merasa bersyukur lah bisa tanpa desa-desaan itu gitu. Nah gitu mungkin juga karena pengalaman. Beda sama yang dulu tuh kayak nafsu banget pengen itu, harus. Padahal kan kayak itu mungkin ya mungkin jamaah baru ya, mungkin baru 2-3 kali itu kayaknya harus gitu tuh. Tapi ketika kita tidak begitu menginginkan, hanya berpasrah tawakal sama Allah, itu tadi malah dipermudah mas. Kalau pengalaman saya kayak gitu tadi, betul-betul nabrak itu mas. Enggak yang kayak harus melipir itu, enggak. Saya nabrak sini. Ini apa? Antrian suara tabrak gini. Set, tahu-tahu masuk. Gitu. Enggak sampai. Belum pernah ada yang tawaf nih muter gini. Iya. Oh, bisa. Tapi enggak ramai mas pas itu. Serame-ramenya sana tuh mas. Itu jalan itu longgar. Itu emang apa ya? Salah satu apa ya? Keanehan kan kayak gitu. Saya ingat waktu sekolah itu juga gitu, bahwa besok itu di Padang Arafah pernah guru saya itu cerita, Padang Arafah itu kan tempat wukuf semua jutaan jamaah kan itu. Itu padahal kalau kita lihat fisiknya itu kecil loh mas itu. Padang Arafah itu di Arafah itu kan deket. Tapi ketika haji ternyata bisa menampung gitu loh. Menampung jutaan itu kan, ya itu kadang aneh juga itu. Kalau dilihat secara teori itu luas segitu maksimal berapa ratus orang, berapa ribu orang. Ternyata jutaan bisa gitu loh. Termasuk tawaf saya itu kayak gitu. Kita kalau cuma lihat, wah rame nih. Tapi ketika kita masuk, jalan ya bisa aja. Di jalan ya normal, nggak harus susuan tuh enggak mas. Jadi emang ya itu mungkin apa ya, mukjizat ataupun
sudah ada peraturan lah, sudah ada ya emang sempek apapun, seanu apapun itu tetap bisa. Tawaf sa'i itu bisa Mas. Ya, ya, Gitu. ya. Bagus juga berarti ya. Jadi mungkin ini juga tambahan kenapa duha itu juga lebih longgar itu karena orang yang melaksanakan umroh itu jarang di situ, lebih ke malam kan Mas. Oh gitu. Kebanyakan malam, perjalanan dari Madinah ke Mekah itu biasanya sampai sana malam. Akhirnya yang bikin penuh itu kan mereka yang umroh itu. Jadi umroh itu akhirnya mau tidak mau mereka tawaf semua kan, tawaf sa'i wajib kan mereka. Jadi akhirnya penuh. Tapi waktu duha itu jarang orang yang ngambil umroh. Jadi orang-orang yang di situ ya tawaf sunnah, kalau enggak ya sama-sama pengen ke Hajar Aswad. Jadi itu lebih longgar. Oke. Gitu mungkin gambarannya kenapa kok harusnya penuh kok bisa lewat. Ya itu tadi mungkin Mas. Kalau boleh tahu nih jam-jam berapa nih mulainya? Jam tergantung subuhnya sih Mas. Subuhnya ini kan sekarang di sana kayaknya jam 6 lebih kan, setengah 7. 1 jam setelah itu karena sudah mulai longgar itu. Mungkin setengah 8, jam 8 waktu duha lah Mas. Berarti masuk syuruk ya? Masuk syuruk langsung ibaratnya kita langsung ambil posisi untuk nantinya udah ngincer lah oh, bisa ya. Kayak saya itu kan ngincer. Jadi setelah soft cuma duduk Mas, nggak ikut itu antri-antri yang lama, cuma mantau tok, cari yang agak longgar. Ini ada longgar masuk gitu. Oke. Berarti bisa ya. Bisa insya Allah itu. Kalau pengalaman jamaah walaupun sepuh bapak-bapak gitu kan, ada juga memang mungkin udah rezekinya. Mereka 1 kali umroh itu bisa nyum Hajar Aswad 2 kali itu ada Mas juga. Laki yang muda-muda gitu. Mereka menang fisik juga akhirnya bisa gitu. Jadi kalau saya lebih ke ya rezeki lah Mas. Kemarin yang baru saja itu Februari kemarin ada ibu-ibu mbak-mbak itu pengen banget Mas Hijri Ismail. Dia nyoba tak saruh yang malam lihat TV sampai sana ternyata juga penuh. Akhirnya apa di hari terakhir setelah tawaf wada banyak jamaah yang akhirnya pulang kan sudah selesai agendanya sarapan dan persiapan kepulangan dia nunggu di situ Mas. Nunggu dan saat ketemu di restoran itu ibunya cerita Mas alhamdulillah Ustaz saya tadi bisa sholat. Wah Masya Allah gimana Ibu tahu-tahu saya kan duduk di situ deket situ dipanggil sama askar haja disuruh masuk malahan Mas. Oh malah disuruh masuk. Wah akhirnya itu bisa masuk sholat Ismail alhamdulillah. Jadi di situ dia cerita juga bahwa ini hari terakhir betul-betul pasrah. Nek masih rezekinya saya pengen banget sholat di sini. Tapi kalau enggak ya udah pamit semoga besok bisa kembali lagi kan tawaf wada gitu kan Mas doa. Salah satu doa kita kan tawaf perpisahan tapi perpisahan untuk kembali kan. Itu ternyata malah bisa yang terakhir yang betul-betul pasrah tadi hampir sama cerita-cerita saya lah ketika kita tidak begitu menggebu-gebu menginginkan itu masih dipermudah tapi ketika menggebu-gebu mungkin kan tujuan kita belum belum murni kan kayak pengen prestasi tok aku loh umrah udah jam terus gitu loh bukan saya aku ini ada sunnahnya ya Allah aku kayak gitu belum tapi ketika sudah berpasrah ya Allah di Ismail ini betul-betul maknanya ataupun sudah tahu ilmunya dan itu mungkin di mudah tapi kalau kok cuma pengen mengejar kayak prestasi lah aku sudah di Ismail loh ya mungkin itu Allah yang tahu kan isi hati kita itu belum bisa tapi kalau betul-betul sudah pasrah ya Allah izinkanlah saya untuk bisa sholat di sini ataupun mencium Hajar Aswad ya Allah. Itu betul-betul itu ternyata dipermudah. Masya Allah. Mungkin itu salah satu tipsnya juga tips di luar teknis ya. Di luar teknis itu. Karena emang pengalaman ternyata ketika kita sudah pasrah tawakal itu dipermudah. Masya Allah. Itu poin penting juga untuk teman-teman semua ketahui. Jadi emang tipsnya teknis dan di luar teknis itu. Oke, mungkin buat closing statement nih ya. Dan buat closing statement mungkin Mas Habib bisa dia menyampaikan satu hal yang buat jamaah yang alumni ataupun yang baru mau cari biru-biru umroh boleh nih disampaikan ya. Apa nih pesan-pesannya nih? Ya mungkin Bapak Ibu alhamdulillah tentang kaitannya ibadah umroh itu ibadah yang saya kira juga betul ketika banyak mengistilahkan bahwa umrah itu adalah panggilan ya. Jadi memang betul yang bisa berangkat itu yang dipanggil oleh Allah gitu ya. Dipanggil itu bukan untuk mereka yang mampu secara finansial ataupun mampu secara fisik. Ternyata pengalaman Mas Agus itu tidak mulu-mulu itu ternyata.
Kalau kita kaitannya tentang teori ataupun hal yang tadi fisik harus gini-gini, itu ternyata enggak. Jamaah yang ternyata pakai kursi roda bisa berangkat. Kalau tujuannya fisik, ternyata enggak, orang yang lebih sehat enggak ke sana, malah yang kursi roda ke sana. Kalau yang mungkin yang harus kaya, banyak orang kaya yang lebih kaya dari saya, dari kita yang sudah berangkat umrah juga enggak ke sana. Belum ke sana, mungkin belum dipanggil. Gitu. Jadi betul-betul itu panggilan. Lah bagaimana agar kita dipanggil? Ya kita memantaskan diri. Memantaskan diri bahwa aku sudah apa ya? Ya rindulah. Tanamkan sifat rindu, saya pengen ke Ka'bah, saya pengen ke makam Nabi, ke Masjid Nabawi kayak gitu. Lama-lama itulah yang mungkin menjadi alasan Allah untuk memanggil kita gitu loh. Jadi juga mungkin orang yang di sana itu karena perjalanan jauh, yang dipanggil di sana ya orang yang sudah berpengalaman bepergian, orang yang sudah punya paspor. Ternyata enggak juga. Orang yang baru mendaftar, baru membuat paspor, nah itu juga bisa ke sana. Orang yang baru pertama naik pesawat pun juga bisa ke sana. Tidak harus orang yang selalu udah pernah naik pesawat itu. Jadi betul-betul itu salah satu keahlian juga ibadah umroh, ibadah yang padahal istilahnya apa ya, kriterianya itu harus susah kan, itu perjalanannya jauh naik pesawat, terus harus naik bis, harus kuat fisik, tawaf sa'i seperti itu. Kalau kita harus sesuai teori itu mungkin hanya orang muda aja yang bisa, tapi ternyata ada orang yang sepuh, ada yang anak-anak, terus ada yang kalau kaitannya finansial ternyata ada yang berangkat sana gratis, ada yang dihadiahi kayak gitu. Betul-betul itu emang misteri. Jadi pesan saya bahwa untuk masalah umroh ini jangan pernah merasa tidak pantas untuk dipanggil, tapi pantaskan diri bahwa betul ya Allah, aku ingin menghadapmu di rumahmu, di rumah yang nabi-nabimu juga mengagungkan rumah ini, di mana nabi-nabimu juga pernah tinggal di sini, pernah menghidupkan tanah-tanah ini sehingga kau berikan banyak barokah di tanah ini, izinkan saya untuk berada di situ. Kayak gitulah, ditanamkan hal-hal semacam itu, insya Allah itu yang menjadikan alasan Allah memanggil kita gitu Mas. Termasuk mungkin cerita saya sendiri dari 8 kali berangkat kan, itu istilahnya kalau finansial nggak ada, gratis semua itu Mas, ya kan. Bener, itu sama, kalau saya pribadi sedikit bercerita, itu tadi bukan finansial yang mencukupi, juga fisik, juga waktu itu jarang olahraga, yaitu tadi yang orang introvert jarang keluar aja, itu kalau suruh itu kan paling sakit. Jujur yang pertama umrah itu pulang sakit Mas, karena emang ya pertama naik pesawat, terus perbedaan suhu, perbedaan waktu, perbedaan makanan dan lain-lain, ternyata tubuh kita tetap tidak terbiasa kan untuk saya kemarin sakit kayak gitu. Jadi bukan suatu tapi bukan suatu kejelekan ya, bukan, karena itu emang ya tubuh emang seperti itu, metabolismenya tidak bisa dipaksakan. Itu jadi ya itu tadi, memantaskan diri bahwa kita insya Allah sebagai umat yang Islam ada rukun Islam yang kelima untuk berkunjung berziarah ke Baitullah semaksimal mungkin. Gimana caranya? Kita berusaha untuk menyempurnakan rukun Islam itu Mas. Gitu. Baik, terima kasih banyak untuk Mas Habib ya, Masya Allah, luar biasa banget ya. Kita udah banyak ngobrol ya, 1 jam terakhir ini ya, terkait bincang-bincang bersama tour leader ya. Alhamdulillah nih, semoga ada sesuatu yang bisa diambil ya nanti dari pendengar ataupun pemirsa di rumah. Semoga pengalaman sedikit ini bisa membantu para jamaah ataupun orang-orang yang mau berangkat umroh, ada bekal lagi gitu ya, cerita-cerita ini tadi. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih ya, jazakallah khair untuk Mas Habib. Semoga tadi yang disampaikan ilmu dan penyampaiannya tadi juga jadi amal jariah juga. Amin. Sehingga harapan kita semuanya, kita juga bisa mengamalkan poin-poin tadi terkait trik-triknya, terkait mungkin ibrah dari sistem yang baru dari Saudi dan sebagainya. Semoga jadi
satu hal yang poin plus juga buat kita ya, buat masukan kita juga, Iya. biar nanti sampai sana nggak banyak ngeluhnya gitu kan. Betul. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, kita sudah sampai di penghujung acara. Langkah-langkah lebih baiknya dan berkahnya kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.